Bapak saya bawa ke sini dengan keluhan awal, ada gangguan keseimbangan, kemudian penglihatan terasa kabur, kemudian ada gangguan pendengaran juga, ada sakit di kepala. Jalan mulai terganggu, lama-lama tambah parah. Jadi Bapak sampai dibantu dengan menggunakan tongkat pun itu sudah sangat terganggu. Hasil MRI itu terdapat tumor di otak. Akhirnya diputuskan untuk operasi. Jadi pasien ini datang dengan keluhan utama gangguan keseimbangan, rasa kebas pada wajah. Lalu timbul gangguan bicara pelo, kemudian kesulitan menelan. Jadi hal itu menunjukkan bahwa saraf nomor 5, nomor 7, nomor 8, nomor 9, 10, dan 12 sudah mengalami gangguan. Dan saraf-saraf itu adalah saraf penting batang otak. Nah, kalau kita lihat dari MRI, penyebab dari kelumpuhan saraf nomor 5 sampai 12 itu adalah karena adanya tumor otak yang cukup besar yang menekan struktur saraf. Sehingga untuk menangani kasus ini, tindakan microsurgical, pengangkatan tumor harus dilakukan. Setelah operasi, kondisi Bapak atas berkat rahmat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, semuanya kembali stabil. Sebelum operasi ya, wah udah panik. Kalau lagi kamu tuh kayak mau kapan nyawa saya dicabut gitu. Nah, waktu kesini kan keganggu, ini juga nutup kayak ketarik gitu. Sekarang mah enggak. Mata juga tadinya agak kabur, sekarang mah terang. Kemarin mah minum teh keluar aja dari sini. Makan berdahak keluar. Ya sekarang mah enggak. Alhamdulillah udah aman. Nama saya Sahroni, datang ke Mandaya ini membawa bapak saya, Bapak Haji Ihin Solihin. Bapak saya bawa ke sini dengan keluhan awal, ada gangguan keseimbangan, kemudian penglihatan terasa kabur, kemudian ada gangguan pendengaran juga, dan ada sakit di kepala. Jalan mulai terganggu, lama-lama tambah parah. Jadi Bapak sampai dibantu dengan menggunakan tongkat pun itu sudah sangat terganggu gitu. Pakai tongkat juga nggak bisa. Hasil MRI itu terdapat tumor di otak. Kemudian MRI kedua itu di Mei 2025, di mana di situ terdapat pertumbuhan ya dari 4 cm menjadi 5 cm. Pernah ke dokter lain ya di Cirebon karena domisili kami di Kuningan, Jawa Barat. Saran dari dokter bedah saraf di Cirebon, kalau di daerah itu tidak ada ya, tidak terdapat alat untuk penyakit yang dialami oleh bapak kami. Silakan mencari informasi yang lebih jauh. Nah, dari hal itu kami mencari informasi tentang operasi yang memang dengan metode yang paling terkini. Kemudian kami cari-cari, coba ditelusuri, dan akhirnya itu kami membawa bapak kami ke sini untuk konsultasi dengan Dr. Joy. Kemudian dari Dr. Joy menyarankan kembali untuk MRI ulang. Jadi biar memastikan kondisi terbaru saat ini, karena hasil itu kan diperlukan untuk navigasi ya Dr. Joy untuk melakukan operasi pengangkatan si tumor tersebut. Dan setelah konsultasi akhirnya dirujuklah oleh Dr. Joy, harus sesegera mungkin ya, karena beberapa sarafnya sudah mengalami kerusakan imbas dari tumor tersebut. Jadi beberapa saraf itu bisa tambah parah kerusakannya jika tidak dilakukan pengangkatan. Salah satunya ada di gangguan untuk menelan ya, sama gangguan di pendengaran, kemudian kebas di pipi sebelah kanan, kemudian lari juga ke gangguan jantung, seperti itu. Akhirnya diputuskan untuk operasi. Dalam hal ini kami merasa
confident dalam artian mudah-mudahan dengan pilihan ini di Mandai Hospital ini merupakan pilihan yang tepat bagi kami untuk menanggulangi penyakit yang ada di Bapak, seperti itu. Dimulai dibawa ke ruang operasi itu jam 7 pagi dan selesai kami dipanggil untuk dilihatkan bentuk tumor yang sudah diangkat itu jam 12:15. Ya tahu-tahu dari kamar aja. Di ICU. ICU. Udah bisa ngobrol selama 2 jam teh. Setelah operasi, kondisi Bapak setelah dicek dari lab, kemudian dari rekam jantung dan lain-lain, alhamdulillah atas berkat rahmat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, semuanya kembali stabil, normal. Yang keluhan-keluhan sebelumnya yang timbul itu sudah mulai berkurang, bahkan mungkin lebih baik. Jadi tadi yang gangguan pendengaran sudah mulai jelas kembali, penglihatan juga yang tadinya kabur sekarang udah mulai agak jelas kembali ya, Pak. Jelas. Untuk gangguan menelan, alhamdulillah juga sudah bisa. Tidak muncul ya, karena ya didampingi dengan fisioterapi. Tadi juga ada speech terapi gitu ya, untuk melihat perkembangan bicara dan menelannya. Ya alhamdulillah secara keseluruhan bisa dikatakan sudah berangsur pulih dengan baik. Sebelum operasi mah ya, wah udah panik. Kalau lagi kamu tuh kayak mau kapan nyawa saya dicabut gitu. Terusnya kesini teh alhamdulillah sekarang. Waktu kesini kan keganggu, ini juga nutup kayak ketarik gitu. Sekarang mah enggak. Mata juga tadinya agak kabur, sekarang mah terang. Kemarin mah minum teh keluar aja dari sini. Makan berdahak keluar. Ya sekarang mah enggak. Alhamdulillah udah aman. Jadi pasien ini datang dengan keluhan utama gangguan keseimbangan, baik itu berjalan atau mempertahankan postur tubuh sejak 1 tahun terakhir. Dan seiring berjalannya waktu, keluhan yang dialami menjadi semakin banyak dan semakin berat. Salah satunya adalah rasa kebas pada wajah. Lalu, berjalannya waktu lagi, timbul gangguan bicara pelo, kemudian kesulitan menelan. Jadi hal itu menunjukkan bahwa saraf nomor 5, nomor 7, nomor 8, nomor 9, 10, dan 12 sudah mengalami gangguan. Dan saraf-saraf itu adalah saraf penting batang otak. Nah, kalau kita lihat dari MRI, penyebab dari kelumpuhan saraf nomor 5 sampai 12 itu adalah karena adanya tumor otak yang cukup besar yang menekan struktur saraf. Ini mulai dari yang bawah. Ya, dari yang bawah ini kita lihat saraf nomor 12-nya tertekan oleh tumor, ke saraf nomor 9 juga tertekan oleh tumor. Ini saraf 78, ya. Saraf 78 menjadi epicentrum tumor. Ya, memang karena tumor jenis ini kemungkinan besar adalah vestibular schwannoma, yang artinya asalnya dari saraf nomor 8. Dan kemudian kalau kita naik lagi terus ke atas, ini saraf nomor 5 pun juga tertekan. Bahkan kalau kita lihat, ini batang otaknya juga sudah tergeser dan tertekan. Dan ini sangat bahaya sekali kalau dibiarkan, bisa menyebabkan fatalitas. Sehingga, untuk menangani kasus ini, tindakan microsurgical, pengangkatan tumor harus dilakukan. Ya, operasinya melalui sayatan di belakang telinga, dan kemudian kita buka tulangnya hanya kecil, mungkin lebih kurang diameter 2,5 cm. Kemudian kita mendapatkan akses masuk ke dalam celah otak, dan kemudian kita temui tumornya. Dan dengan bantuan alat iom, kita bisa mengidentifikasi saraf-saraf penting sambil kita mengangkat tumor semaksimal mungkin. Sehingga sebagian besar tumor sudah terangkat, hanya menyisakan bagian-bagian sedikit sekali yang menempel pada saraf-saraf yang penting. Dan pasca operasi, kondisi pasien ini, puji Tuhan, perbaikan,
kebas wajahnya hilang, terus kemudian bicara pelonya membaik, kemudian muka miringnya atau muka merotnya itu juga perbaikan, dan sekarang pasien sudah bisa menikmati makanannya tanpa harus tersedak. Untuk Dr. Joy, terima kasih sudah menjadi jalan dari Tuhan Yang Maha Kuasa untuk pengangkatan tumor penyakit yang ada di otak Bapak kami. Alhamdulillah setelah operasi atau pasca operasi kondisi Bapak sudah berangsur dengan pulih dengan bagus, bahkan relatif begitu cepat ya kembali ke kondisi yang sehat ya sebelum tumor itu dideteksi seperti itu. Kemudian untuk Rumah Sakit Mandaya selama di sini pengalaman kami alhamdulillah juga segala sesuatunya lancar, administrasi lancar. Yang saya suka itu tidak ribet ya administrasinya. Jadi satset lah kalau misalkan bahasa sekarang itu. Jadi dari mulai datang, kemudian ditangani, kemudian langsung eksekusi, kemudian pasca operasinya juga itu sangat-sangat membantu. Jadi dalam hal ini tidak ribet, kemudian cepat, tepat, dan terarah seperti itu.